Allah memilihkan Bandung dalam proses hijrah saya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain, dari satu pembelajaran ke pembelajaran yang lain, dan terus hijrah ini dan kita semua pun harus berhijrah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya, tentunya tidak pernah berhenti, karena hari ini kita belajar yang ini, hari besok kita belajar yang lain, terus memperbaiki diri. Saya mulai ke Bandung tahun 2000, jadi hampir 20 tahun yang lalu, dan masuk kuliah pertama tahun 2001 di Politeknik Pos Indonesia. Kuliah pertama belum pada jenjang S1, masih di Diploma 3. Di sinilah sebenarnya pengalaman atau pembelajaran saya dimulai betul-betul bermakna bagi kehidupan saya. Kemudian selesai melanjutkan studi di Poltek Pos sampai tahun 2004. Alhamdulillah saya terpilih dari sekian banyak mahasiswa, 25 mahasiswa terbaik untuk bertugas di PT Pos Indonesia. Jadi kawan-kawan, saya sampai sejauh ini jangan lihat saya adalah orang yang punya kemampuan yang di atas rata-rata. Mungkin enggak, karena sejak kecil mungkin kalau lihat masa kecil dan antum lihat saya hijrah kecilnya ya nggak kayak sekarang. Dulu masih badan juga masih kecil, nggak ada yang liatin juga. Sampai SMA saya nggak punya prestasi apa-apa, semua biasa-biasa aja. Waktu berlalu jadi banyak mainnya daripada belajar. Nah, mulai di Poltek Pos ini, sebelumnya memang Poltek Pos waktu itu angkatan pertama saya. Jadi baru buka sekolah ini, dan waktu itu jurusan saya yang saya ambil bukan logistik supply chain, dan sempat saya ingin pindah ke jurusan IT. Tetapi alhamdulillah Allah mantapkan saya di jurusan ini sampai akhirnya bertahan sampai program doktoral ini. Di Poltek Pos inilah saya mulai memperbaiki diri sehingga akhirnya berhasil menjadi mahasiswa terbaik di Politeknik Pos Indonesia. Lulus tahun 2004, tahun 2005 saya mulai bertugas di PT Pos Indonesia sampai tahun 2009. Jadi sekitar 4 tahun. Kemudian saya pindah tugas ke kantor Pos Padang tahun 2009. Nah, kemudian ada kesempatan melanjutkan studi beasiswa untuk alih jenjang yaitu S1 karena saya masih Diploma 3 waktu itu. Alhamdulillah nggak mudah lulus seleksi ini, banyak tantangannya, tetapi kalau Allah berkehendak, Allah pilihkan, tentu apapun halang rintangnya, sebagaimanapun orang-orang mungkin tidak merestui, tapi kalau Allah merestui, tentunya Allah lah yang punya kuasa. Alhamdulillah saya lulus tahun 2009 sampai 2010. Dan setelah itu pindah tugas ke Karawang. Alhamdulillah di area manajer pos logistik Karawang. Nggak lama, beberapa bulan saya pindah ke Jakarta. Saya dipindahkan ke kantor pusat di Jakarta, dan waktu itulah saya atas nasihat dari dosen-dosen dan senior, kemudian saya mendaftar di LPDP. Waktu itu LPDP juga baru buka program beasiswa, dan saya lulus waktu itu administrasi dan seluruhnya tahun 2011 itu saya masih ingat.
Tetapi karena saya harus pindah ke Bandung, dan pindah ke Bandung ini adalah tugas yang tidak biasa. Jadi saya memang diminta untuk menjadi staf ahli di di direksi, sehingga di salah satu direksi, sehingga pilihannya dua. Saya ambil LPDP atau saya bertugas sebagai staf. Pilihannya sangat nggak mudah, karena menjadi staf di direksi juga kesempatan yang langka, kemudian mendapat beasiswa juga kesempatan yang langka. Dan walaupun waktu itu LPDP sudah telepon terus, karena waktu saya dipanggil untuk interview, dan akhirnya saya putuskan untuk ambil tugas sebagai staf direksi, karena mungkin kalau daftar beasiswa saya pikir nanti bisa daftar lagi. Tetapi LPDP masih menelpon saya untuk tetap ikut interview, karena wallahu alam saya memang dinilai bisa untuk ikut interview walaupun sudah tutup proses interview, tetapi saya diminta. Dan saya sampai waktu itu dibilang, Bapak Hijrah, kesempatan ini nggak akan datang 2 kali dan seterusnya. Subhanallah, saya juga jadi bingung, tapi alhamdulillah Allah juga mantapkan, karena saya berpikir waktu itu kalau saya ambil beasiswa mungkin jalannya lebih berat lagi, karena subhanallah tantangannya berat. Ketika kita ingin melangkah maju, tidak semua orang mendukung gitu. Terutama di tempat saya bekerja, banyak senior-senior yang mendukung dan banyak juga yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung dengan segala daya dan upaya tentu tidak mendukung supaya saya tidak berangkat. Dan memang itu di level eksekutif. Tapi alhamdulillah saya cooling down dulu, biarlah walaupun banyak yang tidak merestui, akhirnya saya bertugas di staf direksi dari tahun 2011 sampai 2015 September. Dan di pengalaman menjadi staf direksi inilah saya juga banyak belajar dan mendapat support. Terutama waktu itu salah satu akhirnya karena memang beliau tahu kalau saya ambil tawaran beasiswa waktu itu mungkin saya juga akan berat berangkat. Jadi lebih baik cooling down, ikut beliau menjadi staf direksi, dan akhirnya beliau kasih jalannya. Alhamdulillah Allah mudahkan, Allah kasih jalan. 2015 setelah mendaftar dan ikut proses, saya dinyatakan lulus beasiswa Presiden Republik Indonesia waktu itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beasiswa presiden ini beasiswa pertama dan terakhir, jadi tidak dilanjutkan, memang biasa nuansa politis dan seterusnya. Akhirnya tahun 2015 saya berangkat ke Inggris, lanjutkan studi, kemudian alhamdulillah sampai sekarang studi beasiswa Presiden Republik Indonesia waktu itu memang S2, tapi saya masih punya tekad untuk terus melanjutkan. Alhamdulillah dengan segala perjuangan, halang rintangnya, Allah mudahkan untuk lanjutkan lagi. Jadi perjalanannya panjang, kawan-kawan. Jadi jangan lihat ketika kita melihat seseorang dengan prestasinya, jangan lihat enak beliau, siapapun yang kita lihat, karena banyak mahasiswa Indonesia yang alhamdulillah beruntung bisa studi ke luar negeri. Tapi yang harus kita pahami, jangan melihat bahwasanya semuanya berjalan dengan mudah, karena kita nggak tahu prestasi yang seseorang raih itu mesti ada perjuangan yang berat. Yang kita yang tahu hanya persennya saja, dan kita hanya melihat beliau siapapun yang kita lihat seseorang dengan prestasinya. Tetapi yang harus kita ambil pelajaran adalah perjuangan apa yang seseorang lakukan sehingga seseorang bisa achieve something,
meraih sesuatu. Nah, itu yang harus kita lihat. Mesti ada sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa di luar dari kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk meraih prestasi yang lebih. Apapun itu, ikhtiarnya, doanya, ibadahnya, dan seterusnya, sedekahnya, dan seterusnya. Yang tentunya itu yang berkemungkinan besar menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kemudahan. Kawan-kawan, saya tidak akan panjang lebar bercerita tentang pengalaman sampai mendapatkan beasiswa ke Inggris. Yang saya ingin sampaikan lagi bahwasanya jalan panjang ini banyak halang rintangnya. Ketika saya mau daftar kuliah S1 ke Bandung waktu itu dari Padang, saya sudah lulus dan sebagainya. Ada pengalaman bahwasanya berkas laporan saya atau pengumuman tidak disampaikan ke saya dengan sengaja supaya saya nggak jadi berangkat. Tapi subhanallah, dengan tekad yang kuat, dengan kebergantungan kepada Allah, tentunya kita kuatkan terus, Allah mudahkan. Kemudian ketika lulus pertama LPDP, jadi saya 2 kali daftar LPDP. Yang pertama lulus tapi nggak saya ambil. Kemudian yang kedua lulus, alhamdulillah, tetapi waktu itu juga mengalami pengalaman yang sama, bahwasanya seperti yang saya sampaikan, ada yang tidak merestui, sehingga dengan apapun caranya saya tidak boleh berangkat. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, Allah kuatkan. Setelah lulus pun masih banyak lagi. Setelah lulus nih, sponsor, funding sudah dapat. Kemudian pengalaman yang lain adalah persetujuan dari universitas yang dituju. Saya, kawan-kawan, pilihan pertama saya nggak ke Inggris, waktu itu ke Melbourne, University of Melbourne di Australia. Tetapi saya nggak pernah kepikiran mau ke Inggris. Yang saya pikir kemungkinan Melbourne lebih dekat, dan Inggris tentu lebih susah, lebih jauh, lebih persaingannya lebih berat dan sebagainya. Tetapi subhanallah, Allah mudahkan saya ke sana di detik-detik terakhir. Di detik-detik terakhir, Unimel melakukan pengumuman dan seterusnya. Akhirnya saya coba lihat lagi, padahal sudah pernah saya lihat di Inggris untuk jurusan saya kayaknya nggak ada universitas yang mungkin pas. Tetapi subhanallah, di menit terakhir saya lihat ternyata ada University of Hull dengan Logistic Institute-nya. Subhanallah, ini yang jadi reason kenapa saya sampai di sini. Dan setelah lulus, yang saya hadapi lagi adalah berhadapan dengan administrasi di LPDP. Pada saat mendaftar saya di Unimel di Melbourne, tetapi tentu harus diganti ke Inggris, dan ini prosesnya subhanallah banyak lagi. Saya harus dapat surat rekomendasi dari profesor dalam dan luar negeri yang saya nggak tahu, yang saya coba. Banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang tidak merespon, karena subhanallah menghubungi profesor dan guru besar tentu nggak mudah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Dan saya harus dapat rekomendasi profesor luar negeri supaya saya bisa pindah uni, dan ini yang nggak mudah. Profesor luar negeri, saya kenal siapa? Saya nggak, subhanallah, saya cuma tahunya saya punya Allah. Saya punya Allah, saya berdoa, alhamdulillah Allah mudahkan saya dahulunya, dan alhamdulillah dapat dukungan. Dan nggak cukup dengan rekomendasi profesor, saya harus dapat rekomendasi asosiasi logistik, saya harus dapat rekomendasi dari perusahaan tempat saya bekerja. Subhanallah, banyak prosesnya. Kawan-kawan, ketika
kita ingin meraih sesuatu cobaan, sehingga yang harus kita ambil pelajaran adalah jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah. Ini kemudian pada saat proses itu pun ada persyaratan bahasa Inggris. Saya bukan yang mahir waktu itu berbahasa Inggris. Saya tes IELTS itu sampai 3 kali kalau nggak salah, IELTS 3 kali, dan itu biaya sendiri, subhanallah. Kawan-kawan tahu tes IELTS itu kalau kurs dolar waktu itu 2,5 juta sampai 3 juta, subhanallah. Untuk 1 kali tes IELTS saya harus nunggu dulu karena tentu supaya dana terkumpul dan seterusnya. Kawan-kawan, yang saya ingin sharing adalah bahwasanya ketika kita ingin meraih sesuatu, tentunya mesti punya semangat yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa, kemudian tentunya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak biasa-biasa dan harus luar biasa. Itu mungkin yang saya bisa bagi sampai saya di Inggris. Saya berangkat ke Inggris tahun 2015. Dalam tugas di PT Pos Indonesia, saya selalu pindah-pindah, dan yang saya rasakan, saya selalu berpisah dengan keluarga. Itu yang saya rasakan sangat berat. Dan saya bertekad ketika saya akan berangkat ke Inggris, saya nggak mau tinggalkan keluarga. Akhirnya tentu nggak mudah, karena nggak pernah ada cerita atau jarang sekali ada mahasiswa Indonesia yang berkeluarga yang langsung bawa keluarganya. Mereka mesti berangkat sendiri dulu, kemudian baru bawa keluarga setelah 6 bulan. Karena waktu itu baru dapat allowance keluarga setelah 6 bulan. Tetapi subhanallah, saya tekadkan, saya kuatkan tekad, saya berdoa kepada Allah, karena tentu biaya visa nggak sedikit dan sebagainya. Saya paham bahwasanya waktu itu keterbatasan finansial dan sebagainya, tetapi alhamdulillah Allah mudahkan. Akhirnya saya dan keluarga berangkat ke Inggris, ke tempat bumi Allah yang kami belum pernah menginjakkan kaki sebelumnya. Alhamdulillah kawan-kawan di Indonesia di Hull waktu itu berkenan membantu. Kami kos 1 kamar yang diisi oleh kami bertiga, saya, istri, dan putri kecil saya waktu itu. Subhanallah, nggak mudah memang. Tetapi alhamdulillah, bagi saya semua itu adalah perjuangan, semangat dan perjuangan. Kemudian kos di 1 kamar yang diisi oleh 3 orang, saya, istri, dan 1 putri kami. Kampus saya waktu itu lokasinya agak jauh dari tempat kos, alhamdulillah. Kemudian tentu saya naik sepeda ke kampus, dan setiap hari nggak mudah. Naik sepeda ya mungkin nggak mudah, tetapi kawan-kawan lihat mungkin, oh enak di Inggris. Tapi ketika waktu winter naik sepeda, subhanallah, saya selalu pulang malam, jadi ke kampus itu saya selalu bawa makanan. Alhamdulillah, saya disupport oleh istri yang baik, istri yang soleha, alhamdulillah, menyiapkan makanan setiap hari ketika saya ke kampus, dan saya selalu pulang malam. Dan yang tantangannya adalah ketika waktu winter ya, storm, naik sepeda, subhanallah, ketika harus dihantam oleh angin yang kuat dan seterusnya, nggak mudah. Kemudian kami setelah 3 bulan kos pindah rumah, alhamdulillah sempat punya pengalaman buka catering untuk mahasiswa muslim di kampus juga, alhamdulillah. Saya pernah juga ada pengalaman rasis, diperlakukan rasis di sini ada. Alhamdulillah kami lewati dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya paham sampai di sini pun, dimanapun saya berada, saya nggak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai tempat kami mengadu, subhanallah. Alhamdulillah dengan aktivitas-aktivitas di sini banyak belajar. Dan insya Allah nanti dengan tanya jawab mungkin kita bisa sharing lebih banyak lagi. Subhanallah, itu Kang Denny. Mangga. Baik, Masya Allah, nih pengalaman yang luar biasa dari Ustadz Hijrah. Ternyata setiap kesuksesan yang sekarang diraih bukan serta-merta langsung jadi, Ustadz ya. Jadi butuh proses yang panjang. Betul, Kang Denny. Bisa dilakukan dengan Subhanallah yang tidak mudah. Baik, mungkin bisa langsung di ini, barangkali ada yang bertanya.
Silahkan, ada yang ingin tanya, silahkan di unmute ininya, suaranya. Alhamdulillah ini ada Pak Agus Purnomo, Ustadz Hijrah. Oh, alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Beliau salah satu yang selalu mendukung saya. Dan saya selalu ingat dan nggak pernah lupa beliau memberikan surat dukungan dan seterusnya untuk dan memberikan pahala yang banyak untuk beliau. Baik. Ada yang ingin sedikit menyinggung tentang ilmu logistik dan fisik lingkungan. Dan ada tren lagi yang mungkin berkembang di negara-negara berkembang, dan belum cukup yang lebih baik, dan dari situ diharapkan tumbuh motivation, ada ghirah, kemudian dalam prosesnya dalam knowledge management juga harus ada knowledge, ada manajemen dan seterusnya. Ini dari Baik. Izin. Inggris itu termasuk yang pandeminya apa itu namanya hijrah, tapi setelah saya hijrah ke WA kemarin itu alhamdulillah sehat begitu ya, jadi syukur. Jadi mohon maaf ini agak telat masuknya karena barusan juga ini kita ada perkuliahan via Zoom. Di perkuliahan ini RP kuliah dari tingkat 1. Umpama begini Pak Yira, ada
ada seorang Teknik Pos untuk memberikan Siap, yang jarak jauh Pak ya, terutama tentang siap Bapak. e-commerce yang terbaru. Siap Bapak. Punya Siap. COVID positif, sehingga itu ditutup Pak. Proses itu ditutup sehingga mengakibatkan proses produksi atau proses kalau misalkan itu perusahaan logistik, maka aktivitas logistiknya nah, pengalaman kalau dari kajian di bidang akademik nih, karena ini baru kejadian pertama, adanya pandemik seperti ini Pak, yang mengakibatkan ongkos logistik ini jadi mahal sekarang Pak. Iya. Nah di Inggris itu bagaimana Pak? Tolong ceritakan pemerintah Inggris dan praktisi-praktisi Inggris di sana bagaimana dalam hal koordinat logistiknya dalam kondisi pandemik ini Pak. Ini berbeda dengan kondisi bencana biasa yang cuma misalkan gunung meletus atau adanya tsunami itu sebentar, tapi ini kelihatannya belum bisa diprediksi kapan berakhir sehingga ini bisa berdampak fatal terhadap logistik cost secara total ini Pak. Mohon pencerahan dari Pak Ijrah untuk kita semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus Purnomo. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Kaitan dengan pertanyaan beliau, kaitan dengan bagaimana Inggris ya, spesialnya mengatasi logistik manajemen di sini kaitan dengan kondisi pada saat global pandemic saat ini. Tentunya ini sangat kompleks sekali, kawan-kawan. Bahwa logistik ada key manpower. Jadi key worker ini itu tetap beraktivitas sehingga logistik tentu tidak logistik tetap berjalan, supply produk tetap berjalan, produksi tetap berjalan. Alhamdulillah, semua pemerintahan kepedulian dan pemahaman masyarakat di sini yang sangat mendukung, sehingga ketika key worker beraktivitas dan kemudian didukung oleh kondisi masyarakat yang mereka stay at home dan mereka pun aman bekerja, aman sehingga lebih risknya
ketika mereka beraktivitas mendukung proses supaya tetap berjalan, mereka nggak khawatir. Jadi tentu ini kompleks sekali, subhanallah. Itu harga-harga melonjak tinggi nggak di sana Pak Idras? Stable karena tadi memang di maintain semua proses yang vital tadi supaya tidak lumpuh, sehingga tidak ada kesenjangan di sana. Produksi pun sama. Ketika tadi panik buying waktu itu sempat stok miss stock waktu itu out of stock, tetapi setelah itu cuma 1 hari 2 hari dan harga masih normal, subhanallah, masih normal, alhamdulillah. Tentu karena stabilitas dari proses operasional yang dilaksanakan. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Izra. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama, Bapak. Sinyalnya ini benar-benar tidak stabil. Ada beberapa pertanyaan di grup chat, mohon izin. Bisa dibacakah Ustadz Hijrah? Mangga, saya baca ya. internet. Ada dari Anita Rahayu, sangat menarik penjelasannya. Support pertanyaan, support terbesar buat Akang sampai saat ini. Maksudnya apa ini? Dan bagaimana selamanya akan bisa survive Rantau, bahkan tadi bersama keluarga dibawa ke sana. Menarik. Kuncinya adalah bagi saya dimanapun kita berada, jangan jauh dari Allah. Itu aja, jangan jauh dari Allah. Pastikan kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Kalau kita memastikan itu, subhanallah, dan Allah pun memastikan kebaikan untuk kita, sehingga dalam tantangan lumrah itu bagian dari pembelajaran, itu bagian dari training juga, itu bagian dari tarbiyah kita dalam kehidupan. Allah berikan jalan keluar, kita punya kemudahan. Pertanyaan beratnya penelitian tentang, ya betul, subhanallah. Kawan-kawan, sebelum pandemi ini terjadi, dan pandemi ini bagian dari tantangan juga, saya menghadapi tantangan, yaitu biasanya tantangan yang nggak biasa, subhanallah. Tantangan yang nggak biasa tentunya ada yang nggak biasa juga. Tantangan itu jadi di awal perkuliahan mungkin studi nggak masalah, tetapi saya sudah mau selesai dan setiap pertanyaan kaitan dengan bagaimana saya melewati tantangan, pasti jawaban cuma satu. Saya cuma punya Allah, dan tantangan yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan melewati tantangan ini. Dan tentunya dengan tidak melupakan ikhtiar ataupun usaha untuk tetap survive. Tentunya dengan knowledge yang kita miliki, bagaimana ketika ada masalah kita paham jadinya problem solvingnya seperti apa dan seterusnya. Dan tentunya jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan pintu keluar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sharing. Kemudian
Ada pertanyaan yang lain? Tadi ada pertanyaan kaitan dengan PT Pos ini. Afwan. Greget dengan PT Pos, infrastruktur dan sebagainya. Ini kaitan dengan manajemen sebenarnya, manajemen dan kemudian juga SDM. Ini enggak mudah ya. PT Pos adalah perusahaan yang besar, sama di sini juga ada Royal Mail, perusahaan besar, tetapi tentunya tidak sesulit dengan mengelola PT Pos. Di sini SDM-nya tentu berbeda, kualitas SDM, kemudian infrastruktur berbeda. Dan ini kompleks, sangat kompleks sekali. Dan PT Pos dari perspektif yang saya miliki, kalau ingin maju tentu harus berbenah di SDM, kemudian berbenah di teknologi, manajemen, kemudian juga berbenah di infrastruktur. Itu dari saya, Kang Denny. Baik, Ustadz, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya langsung dari teman-teman di sini. Silahkan untuk bisa di-unmute selain dari chat. Silahkan Kang Awang, silahkan. Sudah di-unmute. Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya, Masya Allah. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Yang saya jadi penasaran, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain pertanyaannya. Kalau saya lihat Pulau Belitung itu pulau yang kecil ya, Ustadz? Iya, saya Bang. Pulau yang kecil, dan kenapa sih banyak orang-orang yang sukses justru dari sana gitu? Kira-kira apa sih yang dilakukan orang-orang sana gitu? Jadi penasaran gitu. Orang-orang Belitung seperti Pak Yusri ya, kita tahu, mungkin ada Pak Ahok juga, banyak. Ada termasuk yang kemarin sutradara itu ya. Nah itu kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa berdaya saing gitu, orang-orang Bangka Belitung ini? Terima kasih. Alhamdulillah, nuhun Kang Awang. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya karena kondisi ya, kami mungkin yang di daerah dengan segala keterbatasan, ketika dengan kondisi yang semuanya terbatas. Saya di Pulau Bangka ya, dulu masa kecil mungkin tentu semua keterbatasan banyak sekali di sana, pendidikan, kemudian infrastruktur dan semua. Nah, dengan keterbatasan dan kondisi itu biasanya orang kalau sudah terdesak ya dengan keterbatasan, lihat itu ada tadi yang kita discuss masalah komitmen, ada komitmen sehingga ada komitmen untuk keluar dari keterbatasan, komitmen untuk keluar daripada kesulitan, sehingga kondisi ini menjadi kondisi alam yang lumrah, nature bagi kita semua. Kalau kita sudah dengan segala keterbatasan, harusnya muncul komitmen, harusnya muncul semangat di situ untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya ini awal mungkin banyak orang-orang sukses yang mereka mulai berprestasi karena didesak oleh keadaan, didesak oleh keterbatasan. Kita kalau udah didesak oleh anjing yang mau ngejar, tentu kita juga bisa berlari kencang. Dan ini analoginya. Dan mungkin seperti itu, Kang Awang. Jadi dari keterbatasan, kondisi yang terbatas, muncullah di situ komitmen, semangat untuk membangun. Tentunya membangun dari diri sendiri. Kemudian setelah membangun diri, kemudian tentunya harapannya bisa memberikan manfaat banyak untuk orang lain. Kemudian ada pertanyaan tadi kaitan dengan nanti kalau sudah di Indonesia mau berkontribusi seperti apa. Tentunya di bidang yang saya miliki, di logistik supply chain di Indonesia, tantangan logistik supply chain banyak sekali. Kita lihat salah satunya kaitan dengan aktivitas transportasi, misalkan macet masih di mana-mana, dan tentu ini tantangan besar. Gimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan kaitan dengan logistik dan supply chain. Logistik supply chain ini area concern-nya sangat luas sekali, dan tentunya saya berkomitmen sekali untuk mengambil bagian bagaimana memperbaiki, tentunya step by step apa yang bisa saya kerjakan, mengambil peran untuk Indonesia yang lebih baik sesuai dengan bidang yang saya miliki. Baik. Mangga, Kang Denny. Ya, silakan dari teman-teman yang lainnya.
nggak apa-apa, ini lanjut, Ustaz. Jam 9 lebih ini. Insya Allah mudah-mudahan sampai 9.15. Ya, baik. Saya punya jadwal ngajar jam 9 sebenarnya jam 3 ini, tetapi nggak apa-apa, saya extend aja, nggak apa-apa. Baik. Mudah-mudahan. Silakan dimanfaatkan 1 atau 2 pertanyaan lagi, bisa langsung ataupun melalui chat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana Sofyan Ustaz. Oke, Dari maka Kang DKM Sofyan. Nur Ilmi Potekpot. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, salam Assalamualaikum. dari anak-anak pengurus Masjid Potekpot Ustaz sama antum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau nanya kalau bagaimana cara meyakinkan orang tua Ustaz agar kita bisa lanjut studi lagi keluar, bahkan kalau bisa keluar negeri. Soalnya kan apalagi kita anak laki-laki yang kita harus berbakti sama orang tua, dekat sama orang tua. Nah itu bagaimana Ustaz bisa meyakinkan orang tua agar kita tetap bisa lanjut studi lagi Ustaz? Ya, mungkin salah satu kendala kawan-kawan yang ingin melanjutkan studi mungkin keluarga. Ada yang keluarga yang enggak support, ataupun ada keluarga yang tidak setuju atau tidak mendukung. Mungkin alasannya lihat dari sisi positifnya saja. Orang tua mungkin karena mereka nanti khawatir anaknya menjadi jauh, kemudian tidak bisa dekat, tidak bisa membantu lebih banyak dan seterusnya. Tentu harus caranya harus dengan edukasi pelan-pelan ya. Edukasi pelan-pelan dan butuh proses, memang nggak akan mudah. Kita kasih edukasi orang tua kenapa penting kita sekolah, lanjutkan studi lagi, kasih pencerahan yang dengan bahasa orang tua. Mungkin orang tua kita juga kadang-kadang mereka nggak ngerti. Tentu harus dengan bahasa yang sederhana, kenapa kita harus studi. Mungkin kita bisa kaitkan dengan kebermanfaatan untuk orang banyak, nggak cuma untuk keluarga. Tentu manfaatnya kalau keluarga mungkin insya Allah dengan studi bisa merasakan manfaatnya, tetapi yang lebih besar dari itu lebih banyak lagi orang bisa merasakan benefit atau manfaatnya. Kemudian juga yakinkan bagaimana tetap ada banyak cara kita bisa berbakti kepada orang tua. Dan tentunya sebelum daripada ikhtiar mencari simpati, memberikan pencerahan, memberikan masukan dan seterusnya, sebelum daripada itu semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ikhtiar yang kita kerjakan dimudahkan oleh Allah. Itu dari saya. Baik Ustaz, ini ada 2 penanya dari Ahwat nih, dari Teh Hilda. Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz jika Ahwat melanjutkan sampai kuliah jenjang PhD? Gitu. Saran saya sederhana, boleh, tetapi sama suaminya diajak. Kalau yang belum nikah, menikah dulu, kemudian suaminya diajak, boleh, mangga aja. Baik, luar biasa. Tetapi jangan sendiri. Ya, baik. Pengalaman saya di sini nggak mudah. Saya kalau sendiri di sini pun mungkin bisa bahaya juga. Di sini culture berbeda, segala sesuatu berbeda. Ada yang baik, ada yang buruk banyak. Yang buruk banyak, kita harus bertahan, survive supaya tidak ikut arus. Banyak mahasiswa Indonesia yang juga ikut arus. Tadinya dengan gaya Indonesia, setelah di sini jadi sudah hilang Indonesianya. Yang lebih bahaya lagi adalah ketika kita di sini dengan segala yang kita miliki, dengan agama yang kita punya dan semua itu, kalau kita nggak bisa jaga diri, tentu semuanya hilang. Subhanallah. Baik, Ustadz, ini satu lagi dari Teh Nurul. Assalamualaikum Ustadz, saya Nurul. Punten mau bertanya, Ustadz adalah penerima beasiswa LPDP 2014. Bagian mana yang menurut Ustadz paling sulit? Dan apakah ada tips yang dapat diberikan untuk yang ingin berjuang demi LPDP juga? Terkait LPDP, Ustadz. Bagian yang paling sulit itu ketika saya harus menyiapkan persyaratan bahasa. Memang IELTS saya sampaikan tadi 3 kali saya gagal, dan alhamdulillah yang ketiga Allah mudahkan. Tetapi ya tadi untuk lulus IELTS kan syaratan bahasa Inggris mau TOEFL, IELTS semua butuh proses, dan ada yang tes IELTS itu sampai 20 kali.
Subhanallah. Alhamdulillah, saya hanya lewati sampai 3 kali, yang ketiga lulus. Ada salah satu juga college yang sampai 20 kali. Dan subhanallah. Jadi bagian mana yang sulit, sebenarnya yang sulit adalah bagaimana kita mengkondisikan kita supaya terus maju dan nggak pantang menyerah. Kalau misalkan tantangan, dia mesti ada, itu nature, ada tantangan. Cuman bagaimana kita sendiri nih yang berjuang menghadapi tantangan. Kalau kitanya lemah, tentu kita nggak akan lewat. Tetapi kalau kitanya resilient, kitanya punya daya tahan, kita punya daya juang, kemudian kita punya komitmen, istiqomah, insya Allah semua itu ada jalan keluarnya. Jadi tantangan yang paling berat adalah menjaga kita, memaintain kita supaya terus semangat. Kemudian tips supaya, nah kalau untuk LPDP sebenarnya persyaratannya banyak, dokumen yang harus disiapkan tuh banyak. Jadi jangan kami semua yang mendapat beasiswa LPDP melewati proses itu. Jadi jangan berharap sesuatu yang cepat dan instan, nggak ada. Kami semua melewati proses itu, penyiapan berkas. Berkas itu harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Satu demi satu harus di-list dan mana yang harus disiapkan. Setiap dokumen harus disiapkan dengan baik. Semua harus lewati, nggak ada yang instan. Dan kebanyakan memang nggak mau repot. Ketika misalkan harus ada persyaratan membuat esai. Membuat esai tentu nggak bisa sekali jadi. Kita harus punya banyak informasi yang kita baca, yang kita dengar, kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Dan banyak yang minta contoh esai, percuma aja. Banyak contoh esai, tapi kalau kita nggak punya wawasan, nggak punya ilmu di dalam kepala kita mau buat esai apa? Esai nggak bisa dicontoh, subhanallah. Jadi waktu itu ada tes di LPDP, kita harus membuat esai dalam waktu itu berapa, 1 menit kalau nggak salah 2 menit. Dan itu harus jadi dalam sebuah esai yang bagus. Pertanyaannya waktu itu cuma satu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah seorang menteri waktu itu. Jadi kita buat dan semua diurai dengan esai yang tentunya berkualitas. Itu jadi saran saya, tipsnya ya harus mau berjuang, tingkatkan daya juang dan tentunya daya tahan juga, istiqomah. Baik, Ustaz. Itu dari saya. Baik, ini 2 menit terakhir, mungkin ada pesan terakhir, Ustaz, buat teman-teman sebelum kita akhiri pertemuan ini. Pak Ustaz. Dari saya, simple aja, Kang Deni, dimanapun kita berada, pastikan kita semua selalu dalam kebaikan dan ketaatan, karena itu kunci kemudahan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pastikan kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kunci kemudahan. Tapi kalau kita jauh dari kebaikan dan ketaatan, yang kita dapatkan tentu lawan daripada kemudahan, yaitu kesulitan. Naudzubillah. Jadi untuk kita semua, saya sendiri terutama, pastikan diri-diri kita adalah diri-diri yang berkomitmen untuk terus menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik, memperbaiki diri, dan punya komitmen untuk selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, tentunya sampai akhir daripada kehidupan kita. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Hijrah Saputra atas sharing dan pengalamannya pada malam hari ini. Mohon maaf, benar-benar banyak sekali kekurangan yang panitia. Mudah-mudahan untuk besok, insya Allah akan ada sharing lagi. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Baik, sahabat-sahabat, juga jangan lupa ada kajian dari Ustadz Hijrah yang nanti bisa dipantau. Sudah saya share juga, Ustadz. Ya, mangga. Atur nuhun, Kang Deni. Ya, dipersilahkan pada sahabat-sahabat untuk lebih mengenal lebih jauh terhadap Ustadz Hijrah. Baik, pertemuan kali ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kepada Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today?
Hawaii